Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita berharap firman-Nya menjadi pelita bagi langkah hidup kita masing-masing untuk menjalani masa retret agung kita dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Maka mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya belas kasih dan karunia dari Allah senantiasa menyertai perjalanan retret agung kita dalam mengikuti Dia. Dan firman Tuhan hari ini sungguh meneguhkan iman kita semua. Dalam bacaan Injil Matius pada hari ini, ibu anak-anak Zebedeus datang kepada Yesus dan dia berkata, dia memohon kepada Yesus, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Dalam permenungan saya, apakah ibu ini salah ketika dia memohon kepada Yesus supaya anaknya boleh duduk dalam kerajaan surga? Tidak salah. Semua ibu pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Semua ibu pasti menginginkan kebahagiaan dan sukacita bagi anak-anaknya.
Maka ibu dari anak-anak Zebedeus datang kepada Yesus dan memohon kepadanya. Yesus tidak marah. Tetapi Yesus lalu memberi tantangan kepada mereka. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Dapatkah itu? Lalu mereka menjawab, kami dapat. Kadang kita mudah untuk mengatakan bahwa kita mampu melakukan itu. Kita mampu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita kembali kepada diri kita. Dari 10 perintah Tuhan yang selalu dikehendaki Allah agar kita melakukan itu, apakah kita setia dengan mengatakan, ya Tuhan, saya akan melakukannya? Saya sangat yakin kita masih jatuh bangun dalam melakukan segala perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi apa Tuhan marah terhadap kita? Tidak. Tuhan selalu menghendaki kita untuk belajar dari setiap kesalahan kita. Tuhan menghendaki agar kita melakukan pertobatan dari hari ke hari, agar kita boleh menikmati kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita bisa duduk di samping kiri kanan Tuhan dalam kerajaannya. Kalau kita mau dengan setia dan konsisten melakukan hal-hal yang kecil yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak usah jadi orang yang wow hebatnya. Jadilah pribadi-pribadi yang sederhana, tapi konsisten dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk mengikuti Dia. Tuhan selalu memberi tantangan. Maka dalam permenungan, Tuhan tidak serta-merta memberikan kita langsung masuk kerajaan surga. Tidak. Kita harus berjuang. Untuk sampai masuk kerajaan surga, kita harus berjuang. Tidak mudah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Selalu ada tantangan. Kita harus bekerja keras. Maka mari saya mengajak Anda, sebagai orang tua, kita tidak langsung memberi ikan kepada anak-anak kita, tetapi kita beri mata kail supaya mereka berjuang untuk menangkap dan mencari ikan, supaya mereka tahu betapa susahnya menemukan ikan dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka dengan susah payah menemukan ikan itu, mereka akan merasa bangga dan bahagia karena usaha dan kerja keras mereka terbayar. Ini yang mau ditawarkan oleh Yesus. Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua, asalkan kita mau berjuang. Kita harus berjuang. Tidak ada orang yang santai-santai lalu dapat uang, tidak. Semua orang harus bekerja keras. Maka kita mengajari anak-anak kita untuk bekerja keras agar mereka tahu bahwa untuk memperoleh hasil yang memuaskan, mereka harus punya daya juang yang tinggi dan pantang menyerah dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus selalu punya hati yang berbelas kasih. Maka Yesus mengajak para murid-Nya tadi, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Oh, sungguh luar biasa. Kita diajak oleh Tuhan, kalau mau menjadi besar, hendaklah kamu melayani. Banyak sekali kisah-kisah orang yang sukses dengan cara melayani dengan ikhlas hati. Bukan untuk dipuji orang, tetapi menjadi besar dengan melayani semua orang yang ada di sekitar mereka. Dan orang-orang akan menilai ketulusan mereka dalam pelayanan mereka. Kita melayani bukan supaya kita dipuji orang. Kita melayani bukan supaya kita terkenal, bukan. Tapi kita melayani dengan ikhlas hati melalui hal-hal yang sederhana. Tujuannya cuma satu, all for the glory of God. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan mengajak Anda dan saya untuk saling melayani satu sama lain. Sebagai suami atau istri, apakah Anda juga mau saling melayani dalam kehidupan bahtera rumah tanggamu? Apakah suami mau membuat secangkir teh untuk istrinya? Atau istri mau membuat secangkir teh untuk suaminya? Hal kecil.
tapi kita lakukan dalam pelayanan yang sangat-sangat sederhana tapi dengan hati yang ikhlas. Maka kita dipanggil untuk saling melayani. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kita dipanggil untuk menjadikan hidup kita hamba bagi semua orang, agar kita mampu memenangkan semakin banyak orang dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi bos, duduk santai, kita tidak bisa memenangkan banyak orang. Tapi kalau kita mau turun untuk melayani, berjuang bersama-sama dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan saudara-saudari setarekat, kita pasti akan mendapat berkat-berkat berlimpah. Kita tidak perlu cari supaya dipuji orang, supaya menjadi tenar, tidak perlu. Tapi apa yang kita lakukan itu, kita bawa jiwa-jiwa dalam pelayanan kita, supaya mereka bertemu dengan Tuhan dan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Mari kita lakukan hal yang kecil, tapi dengan cinta yang besar. Terutama suami melayani istri, istri melayani suami, anak-anak melayani kedua orang tuanya. Dan saya melayani umat yang Tuhan percayakan, dan melayani juga saudara-saudari saya dalam tarekat di mana saya berada. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita dipanggil, diajak oleh Tuhan untuk melayani dengan ikhlas hati. Kalau kita hanya mau mencari pujian, ketika kita tidak dipuji orang, kita lalu ngambek. Maka kita diajak oleh Tuhan, kalau mau jadi besar, mari kita melayani dengan ikhlas hati. Maka kita mohon berkat dari Tuhan dalam doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat berlimpah yang masih Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk semua mereka yang selalu mendukung dan mendoakan kami. Mereka-mereka yang mengulurkan tangan belas kasih-Mu bagi kami. Berikanlah mereka kelimpahan rahmat-Mu. Dampingilah mereka dalam setiap kesulitan hidup mereka. Tuhan, dalam masa prapaskah ini, mampukan kami untuk setia melayani siapapun dalam kehidupan kami. Karena kami percaya apapun yang kami lakukan bagi sama saudara kami telah melakukannya dengan ikhlas hati untuk Engkau. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita hari ini, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.